Halo adik-adik kelas 11, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem rangka manusia, jadi masih merupakan bagian dari sistem gerak ya. Nah, kita langsung saja kita lihat. Di sini ada gambar rangka manusia. Oke. Jadi, pada dasarnya rangka manusia itu tersusun atas dua komponen besar rangka ya. Jadi rangka aksial atau yang menjadi sumbu, sementara ada rangka apendikular nanti, disebut juga dengan anggota ya, anggota badan. Jadi anggota gerak atas nanti dan anggota gerak bawah. Nah, rangka aksial sendiri kalau kita lihat namanya sumbu berarti ya dia ada di tengah seperti ini. Nah, meliputi tulang tengkorak, termasuk nanti ada tulang wajah atau tulang muka, kemudian tulang belakang, nih vertebrae, oke. Kemudian ada tulang dada, sternum, dan tulang rusuk ya adik-adik. Nah, langsung kita lihat secara mendetail untuk tulang kepala. Jadi dari tulang tengkorak tadi kita bagi lagi menjadi tulang kepala atau kranial. Nah, kita lihat dulu fungsinya. Tulang kepala atau kranial atau tulang nanti tempurung kepala ya di sana, dia berfungsi untuk melindungi otak kita ya, dan di bawah tulang kranial sendiri terdapat rongga, adik-adik. Nah, rongga ini disebut dengan foramen magnum. Nah, sangat penting karena menjadi tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf ya adik-adik, yang akan menuju sumsum tulang belakang. Nah, terdiri dari apa saja tulang kranial? Dari 8 tulang yang membentuk tulang kranial itu tersusun dari tulang dahi, jumlahnya satu, tulang baji, jumlahnya satu, kemudian tulang tapis, di sini ada satu. Nah, tulang ubun-ubun ada dua, dan pelipis juga dua, kepala belakang atau oksipital ada satu. Oke, nah sekarang kita lihat tulang wajah. Oke, kita lihat tulang wajah itu ada 14 ya, 14 tulang. Tulang hidung ada 2, kemudian tulang air mata juga 2. Nah, ada konka inferior nasal, jumlahnya 2, maksila, rahang atas, nanti tempat tumbuhnya gigi atas, kemudian mandibula, jumlahnya 1, tapi mandibula ini satu-satunya tulang yang bisa bergerak ya adik-adik ya, kalau pada tulang wajah juga. Nah, ada tulang palatin, ini berperan dalam nanti pembentukan langit-langit pada mulut kita. Kemudian ada tulang pipi, jumlahnya 2, dan tulang vomer ya di sini. Nanti ini untuk pembentukan sekat pada hidung. Sementara kalau konka inferior nasal ini membuat seperti tulang kita agak tinggi. Nah, ini karena ada inferior nasal konka ya. Nah, sekarang kita lihat masih tulang wajah. Kita lihat ke tulang telinga ya adik-adik. Jadi tulang telinga itu ada 3 tulang di sana. Tulang martil atau malleus, nih. Kemudian ada tulang landasan yang di tengah atau incus. Kemudian stapes yang di ujungnya ini atau sanggurdi. Nah, tulang telinga atau tulang pendengaran ini fungsinya untuk menerima dan mengantarkan impuls suara ya adik-adik, dari gendang telinga atau membran tifani ke koklea, oke, sehingga nanti kita bisa mendengar. Kemudian ada tulang hyoid, ini bentuknya seperti huruf U, oke. Nah, lokasinya di mana? Jadi antara mandibula dan laring, adik-adik ya. Dan tulang hyoid ini berperan untuk melekatnya lidah dan otot mulut. Nah, yang jelas bentuknya unik seperti huruf U. Oke, jumlahnya satu ya adik-adik. Tulang telinga tadi jumlahnya 3. Nah, sekarang kita lihat masih rangka apendikul apa ya? Tubuh-tubuh tadi ya, bukan apendikular. Kita lihat di sini
tulang dada dan tulang rusuk. Namanya tulang dada, ini sternum, sebenarnya hanya satu tulang, tapi dia memiliki 3 bagian ya adik-adik. Bagian di sini ada hulu, kemudian bagian badan, dan bagian tajuk pedang yang lebih tajam. Adapun fungsi tulang dada atau sternum, tempat melekatnya rusuk sejati adik-adik ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ini rusuk sejati yang 7 ini. Nah, dia melekat pada tulang dada. Nah, selain dia tempat melekatnya rusuk sejati, nah tulang dada ini juga sebagai pelindung jantung dan paru-paru, organ dalam ya adik-adik. Karena kan nanti jantung dan paru-paru ada di dalam sini. Selain dia nanti bersama dengan rusuk akan membentuk rongga dada, tulang dada ini ya. Nah, sekarang kita lihat tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu ada yang disebut dengan rusuk sejati, ada yang disebut dengan rusuk palsu, dan ada yang disebut dengan rusuk melayang. Nah, perbedaannya ini berdasarkan nanti dia melekat pada tulang mana ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat tulang sejati, ujung depan, dia melekat dengan tulang dada ya. Tadi kita sudah membahasnya. Depan melekat dengan tulang dada, belakang dengan tulang belakang ya. Ujung belakang itu tetap. Nah, tadi rusuk sejati jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rusuk palsu sebanyak 3 pasang. Ini ujung depan melekat dengan tulang rusuk di atasnya. Ya, jadi kita geser sebentar. Nah, ini tulang rusuk yang di atasnya, ini kan rusuk palsu. Nah, ini kan dia melekat jadi pada tulang rusuk sejati dia sebenarnya melekat. Nah, tapi di belakangnya tetap melekat pada tulang belakang ya. Ini sebanyak 3, 1, 2, 3. Kita kasih gambarnya ini ya. 1 Oke. 1, 2, 3 dia melekat pada yang ini tulang di atasnya masih rusuk sejati. Nah, sementara untuk rusuk melayang yang jumlahnya ada 2, nah kita lihat di sini, ini dia tidak melekat ya. Ujung yang di sini depannya, belakangnya melekat. Ujung belakang dia melekat pada tulang belakang, tapi ujung depan tidak melekat pada tulang manapun. Itu untuk rusuk melayang. Ini sejak SMP kita juga udah belajar ya adik-adik ya, udah paham. Sekarang kita lanjut kepada tulang belakang, kolumna vertebrae. Nah, tulang belakang itu berperan, kita lihat dulu fungsinya, dia akan menopang seluruh tubuh. Selain dia juga sebagai pelindung organ dalam, dan yang jelas tempat melekatnya rusuk ya tadi adik-adik ya. Rusuk sejati, kemudian rusuk palsu, kecuali rusuk melayang. Nah, kemudian kita lihat bagiannya. Di sini ada 7 ruas tulang leher, di mana nanti tulang leher bagian yang paling atas, yang pertama, itu nanti disebut dengan tulang atlas. Oke, karena nanti berhubungan dengan tulang tengkorak. Oke, kemudian berikutnya ada 12 ruas tulang punggung. Oke. Dan oh ya, nama lainnya, nama ini vertebrae thoracolis ya. Ini cervicalis karena leher ya. Kemudian dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang, adik-adik ya. Lumbalis vertebrae. Kemudian 5 tulang kelangkang yang nanti berfusi atau bergabung nanti menjadi 1. Ini untuk tulang kelangkang. Nah, 4 tulang belakang yang nanti tulang ekor ini akan menjadi 1 ya, berfusi menjadi 1 yang membentuk tulang ekor tadi. Jadi dari 4 bergabung menjadi 1. Ini dari yang 4 terakhir dari tulang belakang tadi adik-adik ya. Nah, oke, itu jumlahnya tulang belakang ada 33 ya adik-adik ya. 12 tambah 7 19, 20 19 tambah 10 tambah 4 kan
33 meskipun nanti ini berfusi ya, bergabung 5 menjadi 1, 4 menjadi 1. Oke, sekarang kita lihat gelang panggul. Oke, ini tadi bahwa gelang panggul itu nanti jumlahnya memang hanya 1 meskipun bagiannya ada 3. Oke, di sini ada, tunggu, berhubungan dengan tulang kelangkang dan tulang ekor ya adik-adik. Ingat bagian yang tadi sebelumnya. Nah, sehingga tulang kelangkang dan tulang ekor itu termasuk ke dalam gelang panggul. Nah, adapun gelang panggul tersusun dari di sini ada ilium atau nanti tulang usus ya, kemudian ada tulang pubis dan ischium, tulang duduk, tulang kemaluan. Oke, itu gelang panggul. Sekarang kita masuk kepada, oke, sudah rangka apendikuler. Aksialnya sudah selesai ya. Nah, kita lihat di sini, kita masuk kepada anggota gerak atas, adik-adik. Nah, kita lihat di sini yang pertama, kita lihat ada tulang selangkah. Oke, ini nih tulang selangkah. Kemudian tulang belikat. Oke, tadi klavikula tulang selangkah ada 2. Kemudian tulang belikat ada 2. Karena kan kita punya anggota badan, tangan ada 2, kaki ada 2. Berarti masing-masing juga jumlahnya 2 ya. Humerus atau lengan atas, nih 2. Kemudian tulang radius atau pengumpil juga 2. Tulang hasta atau ulna juga ada 2. Nah, pergelangan tangan yang ada di sini itu jumlahnya 8 ya adik-adik ya. Karena ada kanan dan kiri berarti 2 kali 8. Ini sebenarnya 1 kali 2 ya. Karena ada kanan dan kiri. Ini langsung 2 kali 8. Metakarpal di sini telapak tangan itu ada 2 kali 5. Sementara ruas jari itu 2 kali 14, sehingga jumlahnya ada 64 ya adik-adik. Nah, yang penting dari tulang anggota badan dari lengan ini kita lihat adalah, oke, tadi tulang selangkah berhubungan dengan tulang dada ya, yang ini. Kan tulang dada ke sini. Nah, tulang pengumpil. Kita nanti diminta untuk bisa membedakan antara tulang pengumpil dengan hasta. Tulang pengumpil itu segaris dengan ibu jari ya adik-adik. Sementara kalau tulang hasta atau nama lainnya tadi tulang ulna, ini segaris dengan kelingking. Jadi nih, ini berarti ibu jari, kelingking ada di sini untuk si hasta. Radius atau pengumpil ini dengan jempol. Oke, sekarang ini udah paham ya. Kita masuk kepada anggota gerak bawah. Oke, kita lihat di sana ada bagian yang pasti paha atau femur itu ada 2, kanan dan kiri. Kita punya kaki juga ada 2 sepasang. Tempurung lutut juga ada 2, kanan kiri, 1 kali 2. Kemudian tibia, tulang kering ada 2, tulang betis juga ada 2, tulang tarsal pergelangan kaki itu ada 2 kali 7. Oke, tarsal sini, kemudian tapak kaki 2 kali 5, sementara ruas jari itu ada 14 ya adik-adik ya, 2 kali 14. Oke, sehingga kalau di sini jumlahnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 8 kali, berarti 8, kemudian tambah 14, tambah 10, tambah 28. Berarti ada jumlahnya, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Oke, ini untuk tulang anggota gerak bawah ya adik-adik. Oh ya, di sini kita juga harus bisa membedakan nanti kalau tulang kering ini bentuknya juga akan lebih besar ya daripada tulang betis. Kita bisa
meraba kaki kita, di mana tulang kering ukurannya lebih besar daripada tulang betis, dan letak tulang kering juga lebih depan daripada tulang betis ya. Ya, tulang betis kita di belakang, kemudian tulang kering ada di depan. Sehingga kalau memang kebentur karena tulang kering ini tidak terlalu terlindungi, agak terasa lebih sakit ya adik-adiknya dibandingkan tulang betis. Nah, sementara tulang paha di sini dia akan berhubungan dengan acetabulum ya, yaitu bagian dari gelang panggul. Karena gelang panggul ada di sini ya. Nah, berhubungan dengan sini. Oke, adik-adik, itu tadi mengenai sistem rangka. Jadi tersusun dari apa saja rangka atau tulang tubuh kita dan berapa jumlahnya. Kalian sudah pada tahu. Semoga bisa paham termasuk fungsi dari beberapa tadi yang dianggap penting untuk kalian kuasai. Tidak perlu semuanya, tapi beberapa hal penting harus kalian kuasai. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Salam.